Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari alat kami yang sudah kami rangkai, yaitu perangkat keras dan logika awal Arduino ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Nursalah dengan NIM akhir 1107 dan rekan saya yaitu Muhammad Andreasi Haloho. Kami dari kelompok pengembang akan mempresentasikan proyek sistem kontrol dan monitoring atau IoT yang telah kami rancang, yaitu IoT Smart Control Dashboard. Sebelum melangkah lebih jauh ke ranah teknis, izinkan kami akan memberikan apa saja alat-alat yang kami gunakan. Nah, perangkat keras yang kami gunakan proyek ini ditenagai oleh microcontroller ESP32 yang berfungsi sebagai otak utama di lapangan sebagai jembatan komunikasi nirkabel melalui jaringan Wi-Fi untuk membaca parameter lingkungan. Nah, kami mengintegrasikan dua sensor yang utama, yaitu sensor DAT22 yang bertugas mengukur suhu udara dan kelembapan lingkungan secara akurat, dan yang kedua itu soil moisture yang ditanam di dalam media tanah untuk mendeteksi tingkatan ketersediaan air atau kelembapan tanah. Perubahan parameter fisik tersebut kemudian direspon oleh komponen aktuator yang terdiri dari modul relay sebagai saklar elektronik otomatis. Modul relay ini akan mengendalikan dua aktuator fisik, yaitu kipas DC 5 volt untuk menurunkan suhu udara jika terlalu panas, serta pompa air DC 5 volt yang menyuplai air secara otomatis demi menjaga kelembapan tanah tetap ideal bagi pertumbuhan tanaman. Nah, untuk logika komponen pada codingan Arduino IDE ini, selanjutnya kami akan mempermudah logika pemrograman pada Arduino IDE yang menggerakkan perangkat keras tersebut yang telah saya jelaskan. Pada bagian inisiasi awal atau fungsi setup, terdapat sebuah penerapan penting yang kami sebut sebagai jurus sakti open drain, di mana pin relay dikonfigurasi dalam output open drain agar level tegangan SP32 yang sebesar 3.3 volt dapat bekerja selaras dengan modul relay yang membutuhkan tegangan 5 volt. Mengingat modul relay yang kami gunakan bertipe active low, maka pada saat pertama kali menyala, pin ditarik ke logika high untuk memastikan kipas dan pompa berada dalam kondisi mati demi keamanan sistem. Selanjutnya, penjelasan mengenai siklus program dan sysbackend akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Andreasi Haloho dengan NIM 2417 1020 1008. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan mengenai siklus data pada Arduino hingga implementasi web dashboard. Melanjutkan lagi ke pemrograman pada fungsi loop SP32 secara berkelanjutan membaca data mentah dan dari sensor DHT22 serta mengonversi pembacaan analog dari sensor kelembapan tanah menjadi nilai presentasi menggunakan fungsi map. Data sensor yang telah terkumpul kemudian dibungkus ke dalam format standar JSON menggunakan pustaka Arduino JSON, lalu ditransmisikan ke server Flex melalui metode HTTP POST. Setelah data berhasil terkirim, SP32 akan langsung membaca dokumen JSON balasan dari server untuk mengetahui status perintah terbaru, lalu mengeksekusi pin relay dengan logika low untuk mengaktifkan alat atau high untuk menaktifkannya sesuai dengan instruksi dari pustaka kontrol. Selanjutnya, logika bucket dari Scrum. Beralih ke sisi server yang kami kembangkan menggunakan Scrum berbasis Flex Python. Di sini berperan sebagai pusat kendali pintar yang mengolah seluruh lalu lintas data dan logika otomatis. Server menyediakan endpoint API khusus untuk menerima kiriman data dari SP32, lalu memproses menggunakan mesin logika otomasi berbasis ambang batas. Jika suhu lingkungan terdeteksi di atas 30 derajat Celcius, maka server akan mengubah status kipas menjadi aktif. Jika kelembapan tanah berada di bawah 40%, server secara otomatis memerintahkan pompa air untuk menyala. Tidak hanya mengandalkan data sensor, server Flex juga menginjeksi modul kecerdasan buatan, yaitu YOLO V8 melalui kamera untuk melakukan deteksi objek atau pemantauan kondisi fisik tanaman secara langsung.
Hasil deteksi tersebut dijadikan dalam bentuk live video stream di halaman web dashboard. Jadi, ini adalah implementasi web dashboard dan logika operasional. Pada bagian akhir atau muka, pengguna file index.html menyajikan halaman IoT Smart Control Dashboard yang interaksi dan modern. Sebagai pembukti, sistem dashboard yang sedang berjalan pada localhost port 5000 saat ini menampilkan telemetri data secara real time. Suhu lingkungan berada di antara 25,9 derajat Celcius, kelembaban udara 51%, dan kelembaban tanah 39%. Berdasarkan aturan ambang batas otomatis, suhu 25,9 derajat Celcius berada di bawah batas sekitar 30 derajat Celcius, sehingga kipas tidak dipicu otomatis. Namun, mohon diperhatikan pada parameter kelembapan tanah yang bernilai 39%. Nilai ini berada di bawah ombak batas 40%, yang seharusnya memicu bak pompa untuk menyala. Meskipun demikian, kami mengimplementasikan fitur manual atau OPD pada panel aktuator. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai integrasi standar IoT Smart Control Dashboard. Terima kasih.